Maka rumus menghadapi perempuan, sabar, jangan lawan. Nggak usah ajak ngomong. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, diam saja kau. Saya kalau istri saya sudah bilang pokoknya ambil obat tidur, ngomel aja kau, saya sudah tidur. Jangan kau layani, karena ndak gampang juga jadi perempuan. Hei, kau kira gampang jadi istri? Hamil, ibu-ibu enak ndak hamil? Enak. Kenapa kau ulang-ulang? 9 bulan pak, ndak tengkurap 9 bulan. Mana ada ibu-ibu hamil tengkurap? Sampean itu 9 bulan ndak tengkurap. Bapak-bapak 1 bulan tidak tengkurap, pusing. Iya toh? Makanya jangan hina istrimu. Ibu juga jangan hina suamimu. Karena dah gampang cari nafkah. Di kantor kita dimaki-maki. Siap pak, siap salah pak, siap salah pak. Dia bilang sendiri, kenapa kau tidak dilawan? Apa mau dilawan? Nah dia manajer. Maka tidak gampang juga itu. Dipikir bagaimana kau dibelikan emas, dipikir dibelikan kau baju baru, dipikir dibelikan AC rumah supaya kulitmu tidak rusak. Dia pikir semua itu suamimu. Maka kalian jadi suami jangan pernah kau takut sama istrimu. Kenapa? Nah kau yang cari duit, gajimu semua diambil, masa kamu takut sama istrimu? Ada begitu di sini? Berhenti kau jadi laki-laki. Masa laki-laki di kantor, di rumah ibu. Marah dia Ustadz. Kenapa kalau dia marah? Dia pecahkan piring, bantu pecahkan semua. Kenapa? Piring boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh dijanji istri. Takbir. Saya tahu orang Betawi pandai berpantun, orang Bugis tidak tahu berpantun pak. Kenapa? Karena orang Bugis tidak tahu romantis mulutnya, dia to the point saja. Kalau orang-orang misalnya Melayu, dia lihat anak gadis cantik, dia mau lamar untuk anak. Aku lihat ada bunga di taman, bunga itu sudah siap untuk dipetik. Kalau orang Bugis tidak, sudah besar anakmu ya, saya lamar untuk anak saya ini, sudah cocok ini. Itu orang Bugis pak. Makanya badiknya di depan, tidak ada di sini. Makanya orang Bugis kalau dia menunjuk mana rumahnya Dasaat, sana. Kasar tidak, ini namanya telunjuk. Mana rumahnya? Ini jempol. Orang Bugis, sini, masuk kau makan. Begini tangannya pak. Kasar tidak, sportif. Mungkin ada orang silahkan masuk. 4 tertutup, 1 terbuka. Makanya bapak kalau ke tanah Bugis, semua makanan-makanan Bugis dapurnya di depan. Coto, konro, sop saudara, paluma, semua di depan. Kenapa? Dia mau tunjukkan apa yang saya masak, kau bisa lihat. Tidak disembunyi di belakang. Itulah orang Bugis pak. Tapi satu kelebihan orang Bugis, tidak takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani. Islam secara benar, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres. Hati-hati dekat pemilu. Politisi langsung penampilannya kalah ustad. Keluar masuk masjid pakai serban, pakai gamis, bagi-bagi kartu nama. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ada kau tahu begitu? Ya kau salah, kenapa kau pilih? Ya, Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bapak-bapak jangan musuhi polisi. Bapak pikir enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Motormu hilang siapa kau cari? Pak Imam, imam aja hilang motornya. Ya, siapa kau cari? Polisi. Maka cintai polisi. Polisi juga jangan tangkapi ulama. Karena kalau kau mati siapa bungkus kau? Maka yang baik, ulama polisi bersinergi menjaga Republik Indonesia. Dan ternyata di masjid yang mewah ini ada setan berkeliaran di tengah-tengah kita.
Setannya bukan pocong. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Simpanlah dulu HP-mu. Woi, bos, saya itu kemarin pagi masih di Banjarmasin. Tinggalkan Banjarmasin, terbang ke Makassar, jam 11 tiba. Langsung pergi Kabupaten Sulawesi Barat, namanya Majene. 8 jam naik mobil. Nggak ke rumah saya itu, langsung dari bandara langsung ke Majene. Dari Majene malam tadi acara Maulid itu pulang jam 11 malam, sampai di Makassar jam 5 pagi. Nggak pergi lagi saya tengok anak istriku, langsung ke bandara. Setengah 5 tadi, setengah 6 tadi boarding sampai ke sini. Untuk apa? Menghormati undangan Bukaka. Maka saya sudah menghormati perusahaan kalian, tolong hargai juga perasaanku. Mana caranya? Simpan itu HP-mu. Selama kau pegang HP pasti tidak dengar ceramah. Saya mau rekam Ustadz. Kalau Bapak Ibu rekam gambarnya tidak jelas, suaranya tidak jernih, pasti kabur. Sudah jelek muka kau kasih kabur lagi. Gimana caranya? Tuh ada kamera saya bawa. Ada kamera, gambarnya bagus, suaranya jernih. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz, tenang, buka di YouTube. Hari ulang tahun PT Bukaka. Nah, itu muncul, ketik. Sudah tidak mau muncul Ustadz, hakul yakin tidak ada kuotamu. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Kalau ada iklan, jangan di skip. Karena kalau kau skip, saya tidak dapat apa-apa. Yang bagus, kalian semua dapat ilmunya, saya dapat tulusnya. Jangan ketawa, saya serius. Ya, simpan HP, bisa? Bisa? Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib, seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, wahai hambaku, kamu mengaku Islam, kamu identitasmu Islam tertulis, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ponder, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustadz, senang betul. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kondisimu menghadapi kematian. Karena itu menentukan keislamanmu. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan judi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan sakau. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka mengkonsumsi barang-barang haram. Satu di antaranya menerima uang serangan fajar ketika pemilu yang akan datang. Betul-betul baru kau pelakunya. Hei, saudaraku, jangan peras calegmu, jangan peras calon pemimpinmu. Calon pemimpin dan caleg jangan juga kau sogok rakyatmu. Ya, hei, kau tidak akan kaya dengan menerima 300 sampai 500 ribu, dan kau tidak akan miskin dengan menolak serangan fajar itu.
Tapi yang pasti apa yang kamu coblos menentukan masa depan perusahaanmu. Kalau perusahaanmu tidak disenang sama pimpinan, hancur kau dicarikan masalah. Maka jangan salah pilih. Jangan kau pilih karena satu kampung, sama-sama orang Jawa, jangan. Kalau sama-sama orang Jawa, kapan kami orang Bugis jadi pemimpin? Jangan pilih karena sekampung, jangan pilih karena separtai, jangan pilih karena segolongan, tapi pilih yang betul-betul kamu yakin bisa menyelamatkan Republik Indonesia. Capek kita sudah lihat ini. Nggak usah kau membuli, nggak usah kau sebarkan berita kebencian karena kamu bisa ditangkap. Tapi bagaimana caranya? 2024 kau membalas. Caranya jangan pilih mereka yang kamu tidak senang, kau yakini merusak negara kita. Betul. Betul dikasih 500.000 lupa betulnya. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, suatu kali Nabi ketemu dengan malaikat yang jari-jarinya lebih sejuta. Bayangkan Pak, jari-jarinya lebih sejuta. Bapak berapa jari-jarinya? 10. Cacat dong, tidak ada kakimu. 20. Ini pengaruh lapar ini Pak. Nabi tanya itu malaikat, kenapa banyak betul jarimu? Allah takdirkan saya bertugas mencatat air hujan yang turun. Itu malaikat Pak, kalau dia ditakdirkan mengusung aras sampai kiamat, itu aja kerjanya. Kalau ditugaskan mencabut nyawa, itu aja kerjanya. Dicari mana-mana ini lagi yang panen, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ya kan? Kalau ditugaskan ngurus hujan, hujan aja dia urus. Ini semua mau diurus. Ngerti? Sudah selesai, mau lagi diurus yang lain. Aduh. Fokus. Akhirnya Nabi tanya, betul malaikat kau mampu mencatat air hujan? Iya. Kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di darat, kucatat yang jatuh di laut. Semua aku catat, tak setetes pun aku tidak catat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di masjid, ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Pak, orang masuk surga bukan tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada isinya surga Pak, kecuali Muhammad SAW. Mana ada orang tidak ada berdosa di masjid ini? Mana? Hah? Muka-muka penuh dosa semua saya lihat ini. Nah, jangankan kalian pegawai bukaka, kurang apa solehnya para nabi? Apa kalian pikir Nabi tidak ada dosanya? Nabi Adam makan buah khuldi, Nabi Yunus sangka buruk dalam dakwah kepada Allah, Nabi Nuh gagal didik anaknya. Iya toh, Ibrahim pernah bohong depan Raja Namrud. Itu Nabi, apalagi kamu pegawai bukaka. Pastilah ada dosa. Minimal dosa apa? Curi jam kerja. Maka yang membuat orang masuk surga, ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, kanan baik, kiri buruk, timbang punya timbang, ternyata kebaikannya jauh lebih berat daripada dosanya. Maka diponislah dia, diberikan keputusan MK, Mahkamah Kekuasaan Allah. Jangan sangka buruk.
Kau ngerti lah maksudnya, karena bahaya kalau salah pecah orangnya. Masuklah dia ke dalam sorga, ditimbang kebaikannya. Maka saudaraku, kalau kau yakin banyak dosamu, imbangi dengan memperbanyak kebaikan. Supaya apa? Ditimbang nanti kelakuanmu, ternyata lebih berat kebaikanmu daripada dosamu, meskipun selisih 0,1%. Dan diputus negara bukan. Siapa yang putus? Bukan Mahkamah Konstitusi. Siapa yang putus? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin tidak akan memikirkan keluarga. Mahkamah Allah tidak akan ada itu. Ya, jangan kau pikir bisa kau sogok. Nah, ya. Akhirnya saudara, saya mengajak kepada kita semua kumpul seperti ini, salawatlah. Kenapa? Pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Kita dengar dulu, kita tanding dengan emak-emak dengan bapak-bapak. Bisa? Nah, bapak-bapak diam, kita dengar dulu emak-emak. Ya, emak-emak ini ras terkuat di bumi. Allah sudah kasih alis yang baik, dia ubahnya lagi pak. Untuk ras terkuat dia. Weser kanan belok kiri. Diprotes, kenapa kau belok kiri, nak kau weser kanan? Dia bilang, kenapa lihat weserku? Mestinya kau lihat setir saya dong. Mana bisa kita lihat setirmu? Inilah ibu-ibu. Ayo bu, kita selawat dulu bu. Salatullah. Keras bu. Ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. 9,5. Nah ini bapak-bapak, ayo jangan mempermalukan jenis kelamin kita bos ya. Salatullah, masya Allah, ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Oke, kau diam semua, kita dengar ini para direksi. Nah, kau diam. Diam. Jangan salah-salah. Ini kan bos, ya kan? Ya. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,9. Iya pak, tinggi nilainya pak. Kenapa? Beliau yang undang saya, beliau yang kasih honor. Kalau nilainya rendah juga honor saya pak. Oh, bicara soal honor pak, saya punya pengalaman pahit. Saya dikasih amplop, senang sudah saya pak. Naik mobil saya tarik itu dari kantong amplop saya. Ternyata salah kasih panitianya pak. Susunan acara dia kasih saya pak. Allahu Akbar. Mudah-mudahan di sini tidak salah pak ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Haji Suhaili Kalla beserta keluarga besar Kalla Group dan PT Bukaka. Para bos-bos, saya tidak tahu siapa namanya bapak, saya takut salah. Ini anak muda lebih gagah dari saya, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Semua kamu foto sama saya toh. Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tadi larang MC untuk membaca kurikulum vitae karena dia bisa mengambil waktu 15 menit. Ya, sudahlah, ini bukan kita mau pilpres. Saya bukan calon. Jadi tidak usah dibaca. Itu dibaca kalau saya seminar. Nah, itu kalau berkaitan dengan dunia akademik, baru dibaca. Kalau ceramah Bapak tidak perlu. Kenapa? Selalu kau nonton videoku di YouTube. Kau sudah tahu saya. Ya kan? Nah, sekampunya Pak Suhaili. Tidak berarti nepotisme.
Kenapa saya diundang ceramah? Karena saya paling banyak followerku. Ya, nah sudah, kita masuk yang serius. Bapak-bapak, mau ndak saya kasih kamera itu? Mahal itu kamera saya, Pak. Mau? Serius? Tapi begitu saya kasih langsung kau buta. Mana yang mau tadi? Mana? Angkat tangan. Berarti bos, yang mahal bukan kamera. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih gratis, tidak perlu kau bayar. Itu biar kau punya duit beli kamera, kau ndak perlu ilmunya, kau ndak tahu ilmunya, pasti kau ndak bisa pakai. Fotostat setengah badan. Begitu jadi pusat ke bawah. Itu kan setengah badan juga. Harus ditahu berapa megapiksel kamera kita, berapa kekuatan cahaya, kecepatan angin, jarak antara kamera dengan orangnya, itu harus ditahu semua. Di zoom in, zoom out, autofocus atau bukan, putar-putar baru bisa bagus hasilnya. Tapi ini mata Allah kasih kamu, tinggal pakai. Autofocus, tidak perlu kau putar-putar. Siapa ya? Kabur. Enggak. Hebatnya lagi nih mata kita, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana pegawai. Tukar-tukar istri Pak di kampung. Wih, kenapa lain-lain rasanya ini malam Sabtu? Oh, ternyata Satpol PP. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, pernah lihat ada perempuan dia kawat giginya? Mungkin ada di sini. Nggak usah kau lihat-lihat di. Ternyata itu mahal. Bisa harganya lebih mahal daripada harga umroh. Dia simpan aja di giginya. Dulu di kampung saya pagar yang dikawat, sekarang gigi yang dikawat, Pak. Dan usianya itu ibu dia kawat giginya sudah 55 tahun. Terlambat nih bos. Apa dia? Apa itu behel yang mahal? Apa itu kawat yang mahal? Bukan, tapi apa yang mahal? Gigi. Biar mau kawat harga 100 juta, tidak ada gigimu, apa kau mau kawat? Dan hebatnya lagi nih gigi, dia bisa batasi, Allah batasi tumbuh dan panjangnya. Parpi, pernah kau bayangkan bagaimana seandainya gigimu tumbuh seperti rambut? Gondrong sudah gigimu. Ya, bapak-bapak, saya yakin bapak dipilih oleh istri karena gigimu rapi. Coba kalau gigimu gini, nggak diterima kok di perusahaan ini. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Pak, mau saya kasih handphone? Mulai kau mikir sekarang toh? Gratis. Handphone paling mahal. Kutanya unlimited, tapi begitu saya kasih langsung tuli. Mau diapa handphone kalau sudah tuli? Halo, halo, rusak lagi nih HP ya, HP baru kok rusak. Bukan HP rusak, telingamu masalah. Maka yang mahal bukan handphone, bukan jaringan, tapi telinga. Allah kasih kau telinga gratis, dan hebatnya ini telinga, daunnya bagus. Tempatnya bagus, proporsional. Pernahkah Bapak Ibu bayangkan bagaimana seandainya daun telingamu satu di bawah pantat? Halo, ya. Kamu di mana? Di rumah. Ya. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Pak Suhaili kasih kau mobil Toyota, gratis, full tangki. Mau? Mulai kau berpikir toh? Mau? Nggak mau. Tapi begitu kau dikasih langsung lumpuh, tidak bisa bergerak. Berarti yang mahal bukan mobil, tapi yang mahal Allah kasih kau kaki yang bisa berjalan. Anda tahu Ronaldo, Anda tahu Lionel Messi, itu gajinya Pak 1 menit kau sampai pensiun di Bukaka belum bisa capai.
1 menit. Tapi apakah Lionel Messi dan Ronaldo yang jago? Tidak. Biar dia cerdas jadi pelatih, tapi kalau Allah tidak kasih lutut yang bengkok, demi Allah tidak bisa main bola. Dia bisa main bola karena kakinya bisa bengkok toh, lututnya. Coba kalau tidak bisa bengkok, mana bisa main bola? Iya toh, bapak bisa naik tangga karena bisa bengkok lututmu. Mana bisa naik tangga? Dan bapak bisa bikin anak karena lututmu bisa bengkok. Mana enak kalau tidak bisa bengkok lutut, pak? Tidak ada gaya yang masuk, pak. Jangan ketawa anak, ini urusan orang tua. Dan bapak bisa pegang handphone karena jari-jarimu bisa bengkok. Mana bisa kau ketik SMS kalau dia WhatsApp kalau jari-jarimu tidak bisa bengkok? Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Baru saya buka pendaftaran driver di kantor saya. Masya Allah, puluhan yang daftar. Dan rata-rata sarjana. Mana ada sarjana mau jadi sopir, pak? Tapi karena tuntutan hidup, daftar, bahkan ada yang magister mau jadi sopir. Kenapa? Karena susahnya pekerjaan. Alhamdulillah ada PT Bukaka tempatmu bekerja. Tidak perlu lagi kau bawa maaf. Kamu sudah bekerja. Tapi posisi saya beda. Justru itu beda sehingga perusahaan ini jalan. Kalau kau semua mau jadi direktur, siapa yang mau angkat-angkat besi? Tidak jalan ini perusahaan. Iya. Kalau semua jadi CEO, siapa yang bersihkan lantai? Masa CEO bersihkan lantai? Tidak jalan ini perusahaan. Maka bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Tapi gajiku sedikit, Ustaz. Kamu bayangkan gaji orang banyak, maka sedikit. Coba kalau kau bandingkan gaji orang yang angkat-angkat batu cobek, yang mereka di jalan jual-jual kerupuk, sudah syukur alhamdulillah dia dapat 50.000 satu hari. Kenapa kau anggap gajimu kecil? Karena kamu bandingkan yang tinggi. Pasti kau kalah. Jangan bandingkan gajinya sama Pak Suhaili. Kenapa? Beliau yang bikin di perusahaan. Masa lebih banyak gajimu? Yang benar aja. Iya. Hei. Maka ucapkan alhamdulillah. Begitu caranya supaya cantik istrimu kau lihat. Jangan bandingkan artis. Pasti jelek istrimu. Bandingkan juga yang tetanggamu itu yang beda-beda tipis. Pasti kau bersyukur. Tapi istriku jelek, disitulah adilnya Allah. Karena kalau cantik istrimu, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau jelek. Maka hidup ini yang penting Alhamdulillah. Pertanyaan besarnya, sebagai pegawai Bukaka, kalian sudah bekerja sehingga bisa menghidupi anak istrimu, meskipun seleramu belum sesuai dengan apa yang perusahaan kasih. Yang kedua, kenapa gajimu sedikit? Karena ingin mengakomodir orang banyak bekerja. Bapak misalnya bersahabat, mohon maaf pak ya, mohon maaf, ini bapak berdua sahabatan, mohon maaf, berdua sahabat 24 jam hampir selalu sama ya, cuma karena rahim berbeda sehingga tidak saudara. Lalu bapak ini minta, Ustadz naikkan gajiku. Saya bilang, saya naikkan gajimu 200.000, tapi saya ambil dari saudaramu ini, mau ndak? Mau ndak? Pasti beliau katakan, ndak, lebih baik saya sekarang begini. Begitu. Kenapa gajimu sedikit? Kenapa? Karena kalian banyak yang mau diurus. Coba kalau cuma 10, sedikit diurus. Maka kenapa sedikit gaji? Karena mau mengakomodir orang banyak. Kenapa sedikit? Karena kita lagi masalah. Negara bukan cuma Bukaka yang punya masalah, semua kita punya masalah. Maka masalah bukan ditangisi, tapi dengan cara syukuri masalah itu. Setelah itu kamu bangkit. Ya,
Bagaimana cara bersyukurnya? Satu, pelihara ini perusahaan. Cara memeliharanya paling ringkas, paling gampang, uhuwah, persaudaraan. Yang merusak persaudaraan, kalau ada di kantor ini merasa lebih hebat dari yang lain. Dirut tidak boleh menganggap enteng cleaning service. Kenapa? Kamu bisa bekerja dengan tenang karena rapi dan bersih ruanganmu. Siapa yang punya urusan membersihkan ruanganmu? Tidak mungkin CEO. Tidak mungkin. Siapa? Bagiannya cleaning service, sehingga kamu bekerja tenang, tidak ada bau-bau di dalam kamarmu. Itu. Kalian pegawai jangan anggap remeh security. Kenapa? Kalian bisa tenang bekerja karena ada yang jaga motormu. Siapa yang jaga motormu? Tidak mungkin Parpi. Yang bener aja aku suruh jaga motor. Siapa yang jaga motormu? Itulah security. Kalian juga pegawai, jangan suka meremehkan pimpinanmu. Kenapa? Karena dia bos. Kenapa dia bos? Karena beliau yang atur ini manajemen. Resikonya jauh lebih besar, resiko manajemen, daripada kalian pegawai. Maka bersyukur. Caranya apa? Jangan ada sombong di antara kalian. Nih, bos-bos ini jangan anggap remeh ini. Nah, kau juga jangan maki-maki nih. Karena kalau kau maki-maki, PHK bos. Enak itu kalau kita saling menghormati. Enak itu saling memuliakan. Kurang apa mulianya Rasulullah? Kurang apa jahatnya itu kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal? Apakah Nabi kau pernah dengar sejarahnya menghina Abu Jahal? Tidak pernah. Maka saudara, paling enak di perusahaan ini, jangan ada sombong, meremehkan orang, melecehkan orang. Dak, orang makin kaya, makin cakep, makin tinggi jabatannya, makin populer, tapi dia hormati orang-orang yang ada di bawahnya. Orang makin cinta sama dia. Orang makin cinta sama dia, makin panjang umurnya. Kenapa panjang umurnya? Karena banyak doakan. Tapi manajer suka marah-marah. Ya sabar kok bos. Masa kau yang memarahi manajer? Kan tidak mungkin. Ustadz pun tidak boleh sombong. Saya bisa begini bukan karena hebat, tapi karena apa? Karena ada yang nonton. Mana bisa saya ceramah di sini? Anggaplah saya ceramah berapi-api 2,5 jam saya ceramah Pak. Tidak ada penonton. Lewat Parpi. Sudah lama itu sakit itu Pak Ustadz. Ya, yang bisa memecah perusahaan ini kalau ada kesombongan di dalamnya. Jangan ada sombong. Orang hina kamu, sabar biar Allah yang balas. Belajar deh sejarahnya Nabi. Nabi dipasangi perangkap di depannya. Lewat Nabi, Nabi tidak jatuh. Abu Lahab bingung, kenapa bisa? Dia yang lewat di atas itu jatuh. Begitu jatuh, Nabi tolongnya lagi. Itulah yang disebut akhlak. Puncak dari semua ilmu adalah akhlak. Maka akhlak yang mulia itu rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri tidak bagus, tidak percaya diri. Tapi apa? Rendah hati. Sudah cakep, terkenal, kaya, pintar, akhlak mulia, oh rendah hati lagi. Ini sudah jelek, pengangguran, bau keteknya, kuat makan, tidak terkenal, sombong lagi. Apa yang kamu sombongkan? Hah? Maka jaga perusahaan ini dengan cara apa? Jangan ada sombong. Kala Group termasuk Bukaka, salah satu bisnis pertama awal-awalnya mobil. Bapak baru tahu mobil Toyota merek jenis Kijang itu Pak Yusuf Kalla kasih nama Kijang, tiada duanya. Ya toh? Tapi itu Kijang bisa berjalan dengan baik kalau mereka kompak,
perusahaan Bukaka bisa berjalan dengan baik kalau semua elemen dalam perusahaan ini kompak. Kapan ada merasa lebih jago dari yang lain, maka pasti itu mobil mogok. Bensin berkata, saya lebih hebat dari semua yang ada di mobil ini. Nggak jalan ini mobil kalau bukan saya bensin. Tersinggung rem. Dia bilang, kau kira kau cuma kau yang jago bensin? Kamu mau naik ini mobil, jalan laju nggak ada remnya. Tersinggung juga ban. Saya kau bisa jalan mobil dengan tenang karena ada ban. Coba kau tidak ada ban, mana bisa jalan? Jalan tapi didorong. Kamu yang dibawa, mobilmu yang jalan. Maka perusahaan Bukaka bisa berjalan dengan baik kalau kita harmoni, kompak, bersatu. 2. Penyebab hancurnya perusahaan, terlalu banyak tukang gibah, gosip. Penyakitnya ini. Kumpul begini masih gosip itu. Dia enggak gosip tapi mukanya dong, baru masuk temannya kantor. Dia enggak ngomong tapi sinis mukanya. Temannya pakai baju baru. Apa? Apa? Hei, tukang gosip merusak perusahaan. Kalau ada yang cerdas, dia gosipin terus, dia bully terus. Akhirnya yang cerdas tidak tahan digosipin, tidak tahan dibully, dia keluar. Begitu keluar, macet perusahaanmu. Berhenti gosip. Ya, nih, saya aja dia gosip. Begitu dilihat saya tadi turun dari mobil, itu juga mobil bajunya yang di YouTube. Astagfirullah. Itu yang viral itu juga bajunya dia pakai. Memang motifnya sama, tapi 3 bajuku begini. Hei, 3 yang merusak perusahaan kita. Malas. Mau dapat gaji tinggi, mau dapat promosi, tapi malas. Sampai kantor main game aja kerjanya di komputer. Percaya saudaraku, di perusahaan ini Anda kerja, di perusahaan ini Anda cari nafkah sehingga bisa menghidupi anak istri. Tapi kalau kau malas bekerja, bukan cuman kamu yang rugi, perusahaan bisa tutup. Maka jadikan perusahaan ini ladang amal untuk mendekatkan kepada Allah dalam mencari nafkah. Lihat itu saudara-saudara kita, berapa banyak ingin cari nafkah, ternyata tidak dapat kerja. Kalian sudah kerja, syukuri, karena kalau kau tidak bersyukur, maka Allah cabut nikmatnya. Ya. 4. Percayalah, tidak ada perusahaan tidak ada masalahnya. Jangankan perusahaan, kurang apa solehnya Nabi, kurang apa doanya Nabi, kurang apa ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah bicara kasar, tidak pernah ganggu orang, tahajudnya tiap malam, duhanya tiap pagi, sekali duduk 100 kali istighfar. Itu Nabi. Apa kamu pikir tidak ada masalahnya dalam hidupnya? Baru lahir, masih dalam kandungan, sudah wafat ibunya. Belum lahir, sudah yatim, wafat bapaknya, sudah yatim. Lahir lagi, baru 4 hari bersama ibunya, dibawa lagi ke desa, berpisah ibunya untuk disusui Halimatus Sa'diyah. Berapa lama? 4 tahun. Kembali ke Mekah di saudara ibunya, usia 6 tahun pergi ziarah kubur, meninggal lagi ibunya di desa namanya Afwa. 6 tahun sudah yatim piatu. Mana ada tidak ada masalah? Itu Nabi. Setelah diangkat menjadi Nabi, diangkat berkeluarga, menikah dengan Siti Khadijah, apa tidak ada masalahnya? Berapa anaknya Nabi? Bahaya. Berapa anaknya Nabi?
beleng-beleng. Siapa anak pertamanya Nabi? Siapa? Nggak ada yang tahu. Siapa anaknya Jokowi? Hah? Hah? Coba, padahal itu tidak ada pengaruhnya di akhirat kelak nanti. Yang memberi syafaat siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kecewanya Nabi? Betapa kecewanya Nabi melihat umatnya tidak tahu siapa anak pertamanya, berapa anaknya. Maka kalian yang punya anak, sejarah Nabi ceritakan kepada anakmu, supaya dia besar dia tahu sejarah Nabi. Kalian tidak tahu sejarah Nabi karena ibu bapakmu tidak pernah cerita soal Nabi. Saya dari kecil anak saya sudah perkenalkan, anak-anak Nabi ada 7 orang, baru kau tahu 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Baru kau tahu 4 laki-laki, 3 laki-laki, 4 perempuan. Baru kau tahu pertama Qasim. Itu lagu kasih kenal. Tidak usah lagu-lagu, tidak ada gunanya. Cikampek, Tasikmalaya, aku capek-capek gara-gara dia. Beleng-beleng. Apa gunanya itu Cikampek? Jangan ketawa, saya serius ini. Nah, semua punya masalah. Ini nih depan saya termasuk masalah juga. Apa masalahnya? Takut sama istri. Apa masalahnya? Mengelola kalian semua. Ini kamu pikir tidak ada masalahnya ini penceramah? Banyak masalah saya, Pak. Apa masalah saya? Banyak janda-janda curhat. Meninggal suamiku, Ustaz. Saya kasih doa, lama-lama Ustaz, mau kau Ustaz menjadi imam dalam hidupku. Masya Allah. Ya, semua kita punya masalah, termasuk PT Bukaka. Baru-baru kena kan bos kita. Itu kan juga masalah. Iya. Maka belajarlah dari sejarah. Tidak ada nabi dan rasul yang dilepas dari masalah, apalagi kita. Caranya, jangan pernah putus asa. Jangan pernah sangka buruk. Sudah belajar kok tidak diangkat dirut, sudah belajar kok tidak diangkat kepala bagian. Allah tahu kalau kau di situ masalahmu makin besar. Saya daftar fakultas kedokteran tamat SMA. Demi Allah 3 kali saya daftar, Pak. Saya sholat tengah malam 40 malam berturut-turut. Saya tahajud, saya berdoa, saya nasar puasa. Begitu pengumuman tidak ada nama saya, Pak. Teman saya lulus jadi dokter, padahal tidak lebih cerdas dari saya. Dia sekarang tugas di Kepulauan Aru. Saya lulus jadi ustadz, dia jadi dokter. Mau lebaran saya telepon, pulang ke lebaran? Enggak, mahal tiket. Oh, dalam hati saya, untung saya tidak jadi dokter. Enggak pernah saya pusing soal tiket, Pak. Siapa yang belikan saya tiket ke sini, Pak? Bukaka. Bisnis kelas lagi, Pak. Meskipun orang tahu kau gaya di bisnis, tapi kau dibelikan Ustaz. Alhamdulillah. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang. Itu, Pak. Jadi jangan kau sangka buruk. Kau tadi di sini posisimu bagus, tiba-tiba dipindahkan. Kenapa? Masalah. Kenapa kau dipindahkan? Kalau kau tidak dipindahkan, makin besar masalah di kantor ini. Bukan cuma kamu rugi, tapi 3.000 orang bisa jadi masalah semua. Maka jangan pernah sangka buruk. Ibu-ibu jangan sangka buruk sama suamimu. Hei, WhatsApp tidak jawab, pasti ada lagi ceweknya nih. Tidak, dia lagi pup. Telepon lagi tidak dijawab, oh berarti dia lagi sholat duha. Telepon sore tidak dijawab, berarti dia lupa HP-nya. Sangka baik, tenang perasaan. Tiba-tiba masuk WhatsApp temanmu, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Alhamdulillah, berarti suamiku lagi nge-grab. Itu namanya sangka baik.
sangka baik. Begitu ada masalah, sangka baik. Insya Allah pasti ada yang terbaik di situ. Waman yusri yusra, bersama dengan kesusahan, bukan dibalik. Kalau dibalik itu susah dulu baru dikasih. Ini tidak, bersamaan. Arti dari waman yusri yusra, bersamaan dengan kesusahan ada kemudahan. Susahnya satu, kemudahannya tak terhingga. Pasti. Yusuf alaihissalam di penjara. Apa doa Yusuf? Ya Allah, saya lebih senang dalam penjara di sini. Yang penting engkau ridha kepadaku daripada saya di luar tapi engkau murka kepadaku. Tenang perasaan. Orang hina kita, orang sangka buruk, dia hina kita, dia cerita jelek, dia bersangka buruk sama kita. Alhamdulillah. Kenapa? Dosa kita dia ambil. Begitu konsep agama. Kau cerita kejelekan orang, maka amalmu nanti diambil, dosanya kau ambil. Enak toh? Sangka baik. Kenapa jelek istriku tukang cerewet? Karena Allah tahu kau mampu menghadapinya. Karena tidak mungkin kau dikasih Allah kalau kau tidak mampu. Kenapa suamiku jelek? Allah tahu itulah jodohmu yang pas. Hei, jangan juga setengah mati kau hina suamimu. Bertengkar tiap hari, hamil lagi. Hei, Pak, jangan juga kau hina istrimu. Karena tidak gampang itu jadi istri. Berapa gajimu? 5 juta. Kamu yakin bisa hidup 5 juta di Jakarta ini? 5 juta mana bisa hidup? Itulah hebatnya istri. Dia bisa jaga duitmu 5 juta. Coba kalau kau yang pegang. Tanggal 9 sudah habis. Itulah hebatnya perempuan. Meskipun dia suka ngomel, ngomelnya menunjukkan dia perempuan. Kalau dia tidak pernah ngomel, kelainan. Memang sudah begitulah perempuan. Dan hebatnya itu perempuan runut kalau dia marah. Persoalan pertama ditanya, selesai, nomor 2 lagi, selesai, nomor 3, tuntas semua, dia ulang lagi 3 tahun yang lalu. Itulah perempuan, Pak, ahli sejarah. Ketawa karena dia pikir benar ini Ustaz. Maka rumus menghadapi perempuan, sabar, jangan lawan. Nggak usah ajak ngomong. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, diam saja kau. Saya kalau istri saya sudah bilang pokoknya, ambil obat tidur. Ngomel aja kau, saya sudah tidur. Jangan kau layani, karena nggak gampang juga jadi perempuan. Hei, kau kira gampang jadi istri? Hamil. Ibu-ibu, enak nggak hamil? Enak. Kenapa kau ulang-ulang? 9 bulan, Pak, nggak tengkurap. 9 bulan. Mana ada ibu-ibu hamil tengkurap? Sampean itu 9 bulan nggak tengkurap. Bapak-bapak 1 bulan tidak tengkurap, pusing. Iya toh? Makanya jangan hina istrimu. Ibu juga jangan hina suamimu. Karena dah gampang cari nafkah. Di kantor kita dimaki-maki, siap Pak, siap salah Pak, siap salah Pak. Dia bilang sendiri, kenapa kau tidak dilawan? Apa mau dilawan? Nah, dia manajer. Maka tidak gampang juga itu. Dipikir bagaimana kau dibelikan emas, dipikir dibelikan kau baju baru, dipikir dibelikan AC rumah supaya kulitmu tidak rusak. Dia pikir semua itu suamimu. Maka kalian jadi suami jangan pernah kau takut sama istrimu. Kenapa? Nah, kau yang cari duit, gajimu semua diambil, masa kamu takut sama istrimu? Ada begitu di sini? Berhenti kau jadi laki-laki. Masa laki-laki di kantor, di rumah ibu? Marah dia Ustadz. Kenapa kalau dia marah? Dia pecahkan piring, bantu pecahkan semua. Kenapa? Piring boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir.
Itulah yang takut sama istrinya. Hei Pak, kenapa saya perlu sampaikan ini? Kalian bisa bekerja dengan tenang karena dukungan istrimu. Mana bisa kita bekerja di Bukaka kalau istri kita suka ngomel? Istri kita tidak kasih tenang. Begitu kau sudah jalan setengah jalan, ditelepon ke istrimu, kau pulang cepat. Kenapa? Anakmu kesetrum. Mulai lagi kita Pak. Besok pergi lagi, kau pulang. Kenapa? Anakmu mau tenggelam. Balik lagi kita. 3 hari dipanggil sama SDM. Apa itu? 3 hari kau berturut-turut tidak hadir, turun jabatan. Gara-gara apa? Istrimu. Maka muliakan istrimu. Tidak mungkin rezekimu baik kalau istrimu kau tidak muliakan. Tenang Bas, tenang. Tenang, saya bela kau ibu. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada intinya tidak usah panjang ceramah kita. Tidak ada masalah yang tidak ada nilai dan manfaat dalam perusahaan. Tidak mungkin. Allah hadirkan masalah dalam perusahaan bukan untuk menghukum kita, tapi memberikan kebangkitan. Dengan cara apa? Kalian harus bangkit, jangan putus asa. Orang putus asa, kata Nabi, bukan orang beriman. Kamu dihina, dilecehkan, tunjukkan kau boleh hina saya, tapi kau tidak bisa injak-injak saya. Maka itulah yang terjadi pada Rasulullah. Dihabisi, di Taif dilempari, dihina, di kampungnya diusir, tapi beliau tidak membalas. Dia tunjukkan saya orang baik. Akhirnya sampai detik ini Allah muliakan Rasulullah. Namanya saja diinjak-injak, semua umatnya akan mengamuk. Betapa mulianya Fir'aun di zamannya. Segala kuasa dia punya, kekayaan dia punya, pangkat jabatan, orang takut lihat matanya itu Fir'aun. Tapi karena dia batil, Allah hinakan sehina-hinanya. Dicatat dalam Quran, haram masuk surga. Dan sehina-hinanya Fir'aun, tidak ada orang senang Fir'aun sampai detik ini. Mana buktinya? Tidak ada satupun di sini yang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Coba begitu hinanya Fir'aun. Kau boleh berkuasa, tapi pasti kekuasaanmu ada habisnya. Boleh kau sewenang-wenang, tapi kewenang-wenanganmu pasti ada akhirnya. Yang pasti orang yang baik tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya. Pun kalau ada masalah dalam hidupnya, pasti Allah ingin maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya tahu orang Betawi pandai berpantun. Orang Bugis tidak tahu berpantun, Pak. Kenapa? Karena orang Bugis tidak tahu romantis mulutnya. Dia to the point saja. Kalau orang-orang misalnya Melayu, dia lihat anak gadis cantik, dia mau lamar untuk anak. Aku lihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipetik. Kalau orang Bugis tidak, sudah besar anakmu ya? Saya lamar untuk anak saya ini, sudah cocok ini. Itu orang Bugis Pak. Makanya badiknya di depan. Tidak ada di sini. Makanya orang Bugis kalau dia menunjuk, mana rumahnya Dasat? Sana. Kasar tidak, ini namanya telunjuk. Mana rumahnya? Ini jempol. Orang Bugis, sini, masuk kau makan. Begini tangannya Pak. Kasar tidak, sportif. Mungkin ada orang, silahkan masuk. 4 tertutup, 1 terbuka. Makanya Bapak kalau ke tanah Bugis, semua makanan-makanan Bugis dapurnya di depan. Coto, konro, sop saudara, paluma, semua di depan. Kenapa? Dia mau tunjukkan apa yang saya masak, kau bisa lihat. Tidak disembunyi di belakang. Itulah orang Bugis Pak. Tapi satu kelebihan orang Bugis, tidak takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani. Menghargai bapak-bapak yang suka pantun, saya akan berpantun. Buah pisang, buah jeruk, buah anggur, buah kelapa, itulah buah-buahan. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.